Cuk, lo narkoba Cuk. Dan memang gue akuin ketika gue waktu awal-awal nurunin berat badan itu gue cuma... Lo sempat ngerasain bullying gak sih? Bo, itu udah mostly keseluruhan hidup gue tuh udah penuh dengan bullying. Dari dulu. Sakit hati tapi lo? Sekarang gue ikut pembola. Ya. Ya. Sudah bersama Ricky Cuaca. Hai, sahabat Bapak aku. diet Indonesia dengan kemacoan. Maco dong, kok nge-trill? Maco. Maco dong. Maco tuh ada singkatannya dong. Apa? Manis dan cuco. Oh, tetap. Iya kan? Iya. Ricky, apa kabar? Baik, Pi. Ya ampun, akhirnya bisa ketemu lagi. Untung gak kenapa-kenapa, Pi. Iya, gue abis dimarahin dia ya, tiba-tiba Ricky telepon kenapa nih? Ya, Cu, gitu. Miss call dulu, video call. Iya, lo ngapain sih Ti pakai pergi-pergi segala, pakai ala-ala naik mobil, road trip gini. Ya kan ini mau ada urusan. Lupa kalau lu tuh udah keluarga ya, Bo. Iya. Tapi kan di sisi lain tuh gue tuh kayak worry gitu loh. Maksudnya kejadian kemarin tuh akhirnya gue kayak Iya. jujur gue takut banget loh. Maksudnya apalagi masa-masa sekarang tuh kan, ngerti gak sih kayak jalanan ibu kota, jalanan keluar kota itu tuh mengerikan gitu loh. Jadi kayak gue takut aja. Tapi kan tetap aja intinya yang namanya takdir tuh sudah ditentukan. Kayak Bener. kita tidak boleh menyebarkan satu hal yang penuh dengan ketakutan. Betul. Gitu. Jadi tetap harus Akhirnya bisa menyebarkan kembali lagi energi ke rumah. positif. Bener. Dan alhamdulillah selamat. Dan sekarang kita mau ngobrol sama Ricu nih soal Ricu tuh turun berat badan total berapa? 60. Sekarang gue mostly kemarin terakhir yang gue ketemu sama lu tuh kan gue 60 kilo ya. Iya. Sekarang gue udah 65. Udah naik lagi? Udah turunnya nambah lagi. Betul, nambah lagi. Karena gini Ti, gue tuh lagi berusaha kayak gini karena gue bekas gendut, ya kan. Jadi tuh lemak gue tuh ibarat kata tuh gimana sih kayak nempel di kulit tuh lebih kenceng gitu loh. Iya. Jadi untuk bagaimana caranya agar gue bisa terlihat lebih lean, lebih kecil, itu tuh mau nggak mau gue harus kencengin otot, tapi gue nurunin lemak gue gitu loh. Itu yang paling berat bagi gue. Banget. Karena kan sebenarnya untuk orang-orang yang sebesar lo tadinya, lo 100 berapa sih? 140 kilo, teman gue juga ada 150 kilo, sekarang dia Ya udah Allah. 80 something. Wita. Oh Wita. Oh ya dia iya berarti kan? hebat banget nah, tuh. Kalau dia kan, kalau lo udah olahraga yang ketat banget tiap hari, kalau nggak nge-gym itu kayaknya ada yang kurang. Benar, Jadi lo tau lah. Cu, kesini yuk, nggak bisa, jadwal gue nge-gym. Ya udahlah, ketemu dulu, nggak bisa Ti kalau gue harus bela-belain, bener. Kalau gue nggak nge-gym, badan gue tuh nggak enak gitu kan. Benar. Nah, maksudnya itu orang-orang yang berat badannya dari 140 atau berapa itu kayak kebanyakan rata-rata harus ada treatment tambahan kayak tummy tuck. Oh parah. Yang kayak gitu sebenarnya disarankan kan untuk orang-orang yang beratnya over banget, karena kan pasti ada kelebihan kulit banget kan. Betul. Trauma kulit namanya. Nah, kita aja yang ibu-ibu ya yang habis ngelahirin kan pasti ada aja kan bekas gelembir. Dan ya itu kan? cuma 9 bulan. Apa kabar gue yang 30 tahun jadi orang yang gendut gitu loh. Iya. Itu parah banget. Dalam arti kayak kulit kita tuh bener-bener yang udah statis di situ doang, kayak balon yang udah kelamaan ditiup, dikempesin lagi pasti akan gelewer kan. Gitu nah, ya. itulah beban gue jadi tuh ya. Tapi gila sih. Nah, dengan gue bentukan seperti sekarang ini, itu kerja keras gue 3 kali atau 4 kali lebih parah daripada orang yang biasa cuma pengen ngebalkiin, cuma pengen ngelinin. Jadi kalau saran gue, kalian boleh percaya sama Ricky Cuaca karena dia bukan hanya belajar dan omong-omong belaka, tapi dia membuktikan juga trial and error dari dalam diri dia sendiri. Apa yang cocok dari mulai dietnya zaman dulu ya, Bo, secara makan kuaci, apa segala macam ya kan? Ya kan? Gue kan bener-bener ngikutin banget kayak, Cu, lo narkoba Cu. Iya nggak sih? Itu mah sering sebel banget. Nggak yang pas pertama-tama sebel banget kan? Cong gitu kan. Cu, tapi memang gue nggak bisa kan, Cu. Nah, gue sampai ketika waktu zaman awal-awal ketika lu bilang gue ngobat atau segala macam, soalnya belum hits kan, belum heboh banget, berat badan tuh belum hits kan. Betul, ya kan. Nah, that's why itu, dan memang gue akuin ketika gue waktu awal-awal nurunin berat badan itu gue cuma pure diet tanpa olahraga, no workout sama sekali. Jadi memang muka gue tuh terkesan lebih agak kusam, nggak seger, kuyu gitu loh. Karena kenapa? Karena cuma pure diet tok doang, tanpa ada workout. Akhirnya memang orang mengatakan kayak ini kayak jangan Ricky Cuaca narkoba deh, kayak gitu. Orang pada bilang coy amit-amit enggak gitu loh. Dan gue bisa buktiin gitu loh. Maksudnya mana ada sih orang narkoba bisa
ya ibarat kata bisa gue masih seger aja Iya, kan iya, gitu iya, loh, gue iya. tidak kuyu dan segala macam gitu. Ya, dan intinya ya Ricky Cuaca itu bukan menurunkan berat badan dengan narkoba ya. Oh pasti dong Bukan. say, Dan sekarang coy, dia juga jauh sudah menjadi pebisnis, Kita punya handal, Tuhan, kita punya Tuhan. olahraganya juga kencang banget. Terus udah gitu bisnisnya juga berhubungan dengan Perdayatan dan kesehatan juga, dan pastinya menginfluence orang-orang untuk bagaimana caranya hidup sehat tapi aman. Semangat! Nah nih yang mau gue tanyain, lo 30 tahun hidup dengan berat badan over, ya kan? Overweight gitu, obesitas ya. Kasarnya gendut ya say. Ya, Kasarnya gitu iya, lah. Iya, soalnya kita udah ada di posisi sekarang kita udah kurus. Kalau kita ngomongnya nggak enak, nanti takutnya jadinya tersinggung ya. Jadi bullying. Takutnya jadi bullying. Itu. Karena ini yang lagi mau gue omongin. Ini soal bullying. Lo 30 tahun berat badan overweight menetap. Lo sempat ngerasain bullying gak sih? Bo, itu udah mostly keseluruhan hidup gue tuh udah penuh dengan bullying. Dari dulu. Sakit hati tapi lo? Sakit hati, of course, pasti gue sakit hati banget. Karena kenapa? Karena ya siapa sih yang suka yang oke gini. Misalnya, Balik lagi gini. Oke, mungkin orang-orang pada melihat orang di luaran sana, gue tuh kalau di depan orang, even gue sebelum jadi artis atau sekarang, even di depan orang, di depan teman-teman gue, memang gue tidak pernah memperlihatkan kesedihan gue, Bo. Itulah sifat gue. Gue tuh, padahal ya lo tau namanya manusia kan pasti ada sedihnya, pasti ada downnya, pasti ada titik rendahnya, pasti ada gitu loh. Gue nggak pernah ngalamin itu, sehingga orang-orang mungkin beranggapan gue mau diomongin apa aja, gue santai. Gue mau dibilangin A, B, C, D, E, F, G yang membuat hati gue sakit, orang Ricu mah pasti santai gitu. Padahal nggak sama sekali, Bo. Namanya hidup kan, namanya kita manusia kan. Gue nih ya, ibarat kata batu karang dihempas ombak ya bolong. Sama lah kayak gue gitu loh. Sering loh, Bo, dulu kayak apa? Misalnya nih kita ngomong lagi di mobil ya, contohnya. Mobil sekarang kan, mobil dulu kan kayak mobil yang sekarang ya, saya mewah kayak begini, enggak kan? Maksud gue, mobil dulu tuh kan gini loh. Simpel aja sih, contoh kayak ini, Cu, lu duduk di depan aja ya, biar nggak sempit. Sering nggak kayak gitu? Kalau ketika lo iya, biar di belakangnya tuh lega gitu. Kalau duduk barengan sama lo jadi sempit gitu. Oh iya. Gini ya, itu memang bentuk kecilnya dalam arti kayak gini. Memang sih orang-orang pada bilang gini, niat teman gue tuh baik, biar gue tuh nggak kesempitan. Tapi di sisi lain gue akan bilang kayak, emang gue segede itu ya, Cong? Emang gue segede itu ya, cuy? Sampai gue selalu bilang, lu duduk di depan aja deh, soalnya sempit di belakang. Itu bentuk kecil, ketika waktu kita masih teenager, masih kayak anak remaja gitu loh, yang maksudnya yang kayak gitu-gitu tuh jadi kayak sensitif sih. Itu jadi termasuk salah satu bully juga sih sebenarnya secara nggak langsung, bener nggak sih? Iyalah. Iya kan? Iyalah. Nah, itu akhirnya terus-terusan akhirnya gue udah biasa gitu loh. Yang paling parah bullying yang lo dapet yang paling parah apa? Yang paling parah itu ketika ada satu momen sahabat gue sendiri, ini ketika gue udah gede ya, udah umur 28. Sebelum jadi artis? Udah. Dia sempat ngomong kayak gini, Cu, tapi memang lu kayaknya nggak akan pernah bisa jadi cakep deh. Hah? Gitu? Dia ngomong kayak gitu dengan sambil ketawa. Misal kayak gini, contohnya kayak gini, gue cuma ngomong kayak gini, gue ngomong nanya sesimpel ini loh, coy, sama itu sahabat gue banget. Iya. Dia ngomong kayak gini, gue cuma nanya kayak gini, gue kalau misal mode rambut gue ganti kayak begini, gue contoh adalah salah satu aktor Korea yang gue suka nih mode rambutnya, gue pengen contohin ini. Gue ngomong ke dia, gue tanya saran nih, kalau kayak gini boleh nggak sih mode rambutnya? Aduh, Cu, lu kayaknya mau diapain aja, kayaknya lu nggak akan pernah cakep deh. Gue digituin. Padahal lu lagi serius nanyanya, bukan lagi bercanda gitu ya, bukan mau lagi lucu-lucuan. Ini kayak mau minta advice sama sahabat sendiri gitu ya. Gue langsung kayak, maksudnya gue nggak, memang gue, dan akhirnya lu tau nggak, dalam hati gue cuma ngomong gini, Jir, gue tahu gue nggak akan bisa, gue nggak cakep, gue nggak akan secakep itu, tapi gue cuma pengen nanya cocok nggak sih mode rambut. Emang gue nggak boleh ya punya satu di bagian tubuh gue yang gue mau mirip-miripin sama aktor orang yang gue suka gitu loh, lucu, keren, yang keren gitu kan? Menurut gue keren, emang gue nggak boleh. Tapi dengan statement kayak gitu benar-benar gue menohok loh, karena itu dilakukan sama sahabat gue sendiri, dan gue cuma nanya sesimpel itu tapi gue digituin. Means berarti
dari dulu dia akan mengatakan kok gue tuh berarti orangnya bukan kayak orang ya coy, gue dulu tuh jelek banget berarti di mata dia ya say gitu loh. Itu salah satu bully yang jadi sensitif gitu jadi ya. sensitif dan itu jadi kayak berasa sampai sekarang di gue gitu. Intinya sih sebenarnya kadang-kadang orang tuh nggak sadar apa yang dikeluarkan dari mulutnya dia at the end tuh bullying bisa gitu, menyakiti ya kan? hati orang. Iya gitu. Jadi kayak kita kalau ngomong juga mesti lebih hati-hati lagi, apalagi sekarang zaman sosial media ya. Benar. Kan? Nah ini kalau misalkan di sekolah gitu lo sempat ngalamin bullying? Ngalamin. Itu bukan fisik lagi, ini jujur ya lu tahu gue kan dari dulu waktu sekolah tuh memang gue mainnya sama cewek-cewek ya kan, sama nggak tahu ya lebih nyaman aja gitu loh. Karena, ya mungkin orang bilang gue banci ya udah gitu loh, itu udah makanan sehari-hari gue setiap sekolah atau setiap apapun sering dibilangin, dan itu adalah hal yang benar-benar tabu banget sih zaman dulu Cong. Zaman dulu yang dibilang kayak, kalau sekarang sih orang bilang cong cang cuek aja. Kalau dulu tuh bayangin di kelas gitu loh, dalam satu sekolah satu angkatan mungkin ada satu aja yang spesial gitu. Iya, kan? ada satu aja yang spesial gitu, gue pasti akan dibilang kayak gitu. Tapi maksudnya balik lagi gini, gue tuh termasuk orang yang beruntungnya adalah gue tuh orang yang suka balas dendam positif. Misalnya gue bahasanya itu adalah balas dendam positif. Kadang ada orang yang dibully bisa jadi stres, bisa jadi sedih, bahkan bisa jadi bunuh diri. Itu udah sering terjadi. Iya, bener nggak sih? Akibat cuma gara-gara nggak kuat mental dan bulian dari verbal doang. Sedangkan gue untungnya gue mencoba untuk gue tuh punya jiwa kompetitif juga nih kebetulan nih. Puji Tuhannya seperti itu Cong. Jadi dalam arti kayak gini, ketika gue dibully, gue buktiin ke orang-orang, gue dendam sama lo nih. Gue akan buktiin, gue akan nutup mulut lo dengan prestasi gue. Terbukti dengan gue di sekolah gue juara kelas. Terbukti gue di sekolah gue bisa nyanyi. Gue selalu kalau pensi gue juara 1 nyanyi, apa segala macam. Gue bisa nge-MC. Ya? Dan gue dibutuhkan. Kalau ada pintar. Orang-orang butuh lo. Benar. Ulangan, ujian dan segala macam orang butuh gue. Ya. Ada acara event apapun pasti guru-guru pakai gue gitu loh. Belum lo bisa nge-MC. Belum gue bisa nge-MC. Belum lo bisa ngelawak. Benar. Ya. Nah, that's why makanya gue buktiin ke orang-orang. Dan dari sejak itu sih terjadinya ketika SMP sih. Ketika gue membuktikan kalau oke, gue bisa semua gitu loh. Ini yang harus di-highlight ya. Ketika mendapat satu bulian, mungkin bisa diputar gitu. Kayak ricu gitu. Coba bales dengan arti yang positif. Ini kan kita adalah orang-orang yang pernah ngerasain dibully. Kedepannya mungkin orang-orang bisa harus lebih hati-hati lagi, jangan sampai kata-kata yang tidak bermaksud untuk membuli sebenarnya itu adalah bulian yang menyakiti hati. Betul. Ya sama sih, balik lagi sih, lebih banyak introspeksi diri aja sih kalau gue. Betul. Daripada ngomongin kesalahan orang, nyariin kesalahan orang. Bener. Balik lagi aja deh, kesalahan diri kita juga masih banyak ya. Ngapain ngurusin orang ya? Lu 10 menit ngomongin orang, mendingan lu 1 jam ngomongin diri lu sendiri tuh nggak bakal habis-habisnya gitu loh. Iya. Lu ngomongin diri lu sendiri, introspeksi diri, karena dari situ, dari lu tahu kekurangan lu apa, dari tahu lu introspeksi lu apa, dari situ lu akan mengurangi ketidaksengajaan kita untuk ngebully secara verbal juga atau fisik juga gitu loh. Selama masih kayak misalkan lo gitu, lo mau bentuk badan lo berotot ya udah hak lo, kayak ngapain sih lo bikin otot-otot, udah deh kayaknya kan. Ada yang kayak gitu kan, kayak apa sih orang gue lagi semangatnya bikin otot, lo tiba-tiba itu sih salah satu jadi bikin kita, makanya itu juga harus hati-hati ya nggak sih coy. Kayak misalnya tiba-tiba kayak lu gini deh, lu begini deh, maksudnya memang salah satu kayak pendapat kita, tapi kadang-kadang pendapat lu itu tuh membuat kita drop. Iya. Kayak misalkan gue ngeliat lo kan, gimana Ti, badan gue udah bagus Ki, segini, kalau buat gue sih segini udah pas ya Ki ya gitu. Enggak, tapi gue masih mau kurusin lagi. Kurusinnya yang bagian gimana nih Ki? Gue kan nanya kan, kurusinnya bagian gimana? Enggak, gue mau bikin lean kering lagi gitu. Lebih ke masa ototnya yang lo tambah, beratnya mungkin nggak terlalu turun, tapi masa otot, oh ya udah Ki, paling lo hati-hati sama muka lo aja ya Ki, karena muka lo akan bisa jadi lebih colong ya Ki. Iya ya. Gimana ya jadinya? Ya itu aja, lo pikiran aja yang mana yang terbaik buat lo. Lebih kayak gitu lebih ke situ. Kayak obrolan gue sama Tia juga kayak gitu tuh, kayak Ti gimana Ti, muka gue kan jadinya kekecilan nih Ti, tapi kan gue nggak bisa atur gimana caranya, ya ntar lo gini aja, gini aja. Jadi kayak ngasih advice juga, tapi terserah lo mau diterima apa enggak, ya terserah lo. Balik lagi kan itu kan cuma sekedar ngobrol doang, jangan sampai ada kayak sakit hati bikin drop dan
akhirnya ujung-ujungnya jadi bully. Intinya gitu. pokoknya kita tuh sebagai temen, sahabat, itu kita saling nyemangatin, saling support satu sama Betul. lain. Kalau misalkan ada kekurangan yang bisa kita tutupin, ya kita tutupin. Benar. Kayak Ti, tolongin gua dong, gini. Ya udah yuk, ayo gitu kan. Iya, lebih ke situ aja. Iya, lebih kayak selagi kita masih, iya makanya apalagi sih hidup ini ya say, makanya balik lagi kalau kalian nih jangan terlalu banyak ngurusin, jangan terlalu heboh lah ngurusin kekurangan orang dan segala macam. Yang pasti nih ketika lu punya masalah, udah pasti lu yang bantuin lu adalah orang yang lu omongin dulu gitu loh. Bisa nggak sih terjadi kayak gitu? Jadi ya udah gitu loh. Pokoknya kita intinya banyak-banyak cari teman, banyak-banyak membantu orang. Kurang-kurangin serang orang. Jangan mencari kesalahan orang-orang, karena kita semua tuh punya sisi-sisi yang memang kurang. Namanya manusia kan, nggak ada semuanya sempurna, semua kelebihan pasti ada kelebihan, ada kekurangan gitu. Ricu, apa lagi? Satu lagi ya, paling gue bilang untuk yang terbuli ya, balik lagi ya, kalau kalian merasa diri terbuli. kalian iya, kalau misal si terbuli itu berarti si korban ya. Iya. Buat kalian yang ngerasa terbuli selama ini, jangan drop. Betul. Jangan stres, jangan sensi, jangan bawain ke hati, tapi buktikan untuk jadiin itu semua dendam positif kalian. Positif ke kalian, positif juga ke orang lain, dan jadi motivasi juga buat orang lain agar orang tersebut bisa kayak kalian. Ini merubah kata dendam menjadi konotasi positif ya. Betul. Jadi itu lebih kayak membuat semangat, kayak gua nggak mau lagi di begini. Oke, gua gendut. Oke, gua akan buktikan ke orang-orang kalau gua bisa badan gua proporsional. Yes. Gue begini, oke gue buktikan gue bisa. Nah jadi kayak begitu, lebih ke menjawab bulian itu dengan prestasi kalian. Setuju, thank you Ricky Cuaca. Makasih keluarga ini. Jangan lupa subscribe juga channelnya Ricu. Ricky Cuaca YouTube channel. Yes, nanti kita juga akan ada ngobrol-ngobrol di situ ya. Ada ngobrol-ngobrol juga seputar nanti Sukses ya. terus buat bisnisnya. Thank you Ti, lu itu juga. Yang apa minumannya yang bikin langsing apa segala macam, melancarkan semua segala macam. Dan ada juga krim-krimnya, gelnya juga. Semuanya. Ya Pokoknya kan? sukses terus, mudah-mudahan Amin. bisa membagi berkat kepada orang banyak. Amin. Bye. Bye. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.